Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Ganestia, NIM 19101152-2009. Berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan uh, tentang LMS model. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai tentang fitur-fitur yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran secara daring. Yang pertama tuh ada menu dashboard. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan dashboard sendiri, yaitu menampilkan seperti ini. Ada tentang siapa yang lagi online, itu saya sendiri, dan di sini ada murid saya yang bernama Septia Sela. Kemudian di dashboard sendiri juga ada kalender. Kan di sini belum terlihat gitu tampilan mata pelajaran yang sudah kita buat, karena biasanya dia tuh nggak tampil di tempat guru, namun dia akan tampil di dashboard murid kita. Kemudian yang kedua yaitu menu Sheet Home. Nah, menu Sheet Home ini nanti dia akan menampilkan ini kelas, nama kelas geografiku. Kemudian di bawahnya sendiri yaitu di sini ada pelajaran apa aja sih yang sudah kita buat, gitu. Yang di sini saya membuat tentang persebaran flora dan fauna. Kemudian tentang sebelumnya maaf karena persebaran flora dan faunanya double membuatnya. Kemudian yang kedua ini ada pemetaan dan SIG. Kemudian yang ketiga yaitu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kemudian di tampilan mukanya sendiri yaitu ada menu kalender. Nah, di dalam menu kalender ini sendiri dapat kita lihat sendiri tampilannya seperti ini. Di sini ada kayak seperti tempat kita melihat tanggal kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu sendiri ada untuk private files dan konten bank ini sendiri saya tidak menggunakan kedua ini karena saya sendiri belum mengetahui kayak gitu fungsi dari dua menu ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada set administration. Nah, set administration ini sangat sangat menentukan gitu kita untuk membuat apa aja gitu yang akan kita share kayak gitu ke murid-murid kita. Pertama yaitu kita bisa membuat dari course. Nah, pertama kita bisa memanage course dan kategoris. Nah, untuk kategoris itu sendiri yaitu saya tuh membuatnya yaitu kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 11 ini sendiri mata pelajarannya yaitu course-nya itu persebaran flora dan fauna. Kemudian untuk kelas 12-nya di sini saya juga membuat untuk kelas 12-nya di sini ada pemetaan dan SIG, dan ada konsep wilayah dan tata ruang. Kemudian untuk misalnya saya membuat kelas 11, gimana caranya untuk memasukkan murid? Misalnya ini kelas 11, kemudian kita klik itu pelajaran apa yang mau kita pakai, misalnya persebaran flora dan fauna. Nah, nanti di sini tuh ada kayak gitu, keluar di bawah ini ada tulisan enrolled user. Nah, di persebaran flora dan fauna itu kita buka.
enrolled user-nya. Untuk enrolled user-nya di sini ada 2 murid saya, yaitu Septia Sela dan Alimatul Syabia. Kemudian itu untuk di mata pelajaran kelas 11 ya, itu di mata pelajaran Flora dan Fauna, yaitu 2 murid. Kemudian caranya biar itu muncul gitu, caranya biar memasukkan murid ke dalam mata pelajaran yang sesuai gitu, misalnya kelas 10 pelajaran ini siapa, itu kita menggunakan enroll user ini. Nah, enroll user ini sendiri nanti kita lihat di sini nama-nama murid kita, ada Rizda, kemudian misalnya nih yang ini misalnya dia nggak ada pilihan Rizda karena memang dia bukan anak murid ya, tapi di situ saya milih yaitu si Halimah dan si Septia Sila. Kemudian di sini student hanya baru setelah itu kita klik enroll user, maka dia akan sudah masuk kayak gitu, masuk ke dalam si anak murid ini akan masuk ke dalam mata pelajaran Flora dan Fauna tadi. Jadi mereka bisa mengakses mata pelajaran tersebut. Terus gimana agar si enroll usernya itu juga kita harus mendaftarkan dulu ya terlebih dahulu. Ya, sama itu lewat set administration. Nah, di set administration ini sendiri kita klik di sini user, kemudian kita klik add new user, kemudian di sini kita bisa gitu ngetik username-nya berapa, misalnya 1222, kemudian selanjutnya di bawahnya kita bisa bikin gitu apa nih password untuk anak murid kita biar bisa mengakses gitu, mengakses yang sudah kita buat tadi mata pelajarannya, kemudian nama murid kita, kemudian ini username saya sendiri, saya kasih angkatan berapa, kemudian email anak murid kita, kemudian bisa ini kita bisa klik kayak gitu negara mana. Setelah itu langsung aja gitu kita klik ini create user, maka di situ anak murid kita sendiri tuh sudah bisa terdaftar kayak gitu. Jadi ketika kita masuk ke mata pelajaran sebelumnya tadi, kita tuh tinggal enroll user dan klik siapa aja yang masuk ke dalam kelas-kelas tersebut. Selanjutnya yaitu kita ke set home. Nah, di set home ini yang sudah saya buat lengkap yaitu tentang persebaran flora dan fauna. Nah, di sini untuk di sini keluar gitu ada topik 1, kemudian topik 2, 3 sampai 4. Di sini saya cuma membuat sampai topik 4 dan yang saya isi itu baru topik 1, yaitu tentang ini materi flora dan fauna di Indonesia yang saya share gitu di topik 1 ini atau pertemuan ke-1 gitu. Yaitu yang pertama yang saya kirim yaitu tentang materi. Materi ini tuh berbentuk PDF, yaitu tentang materi flora dan fauna di Indonesia yang saya dapatkan dari berbentuk e-box lah, buku elektronik. Kemudian selain materi PDF juga saya juga ngasih ke mereka yaitu tentang video materi yang berhubungan dengan persebaran flora dan fauna ini. Nah, untuk materi ini untuk agar siswa tuh lebih memahami gitu mata pelajaran yang sedang kita pelajari. Kenapa saya kasih video? Karena biasanya siswa sendiri atau manusia sendiri kalau belajar ketika kita mendengarkan dan melihat itu lebih gampang memahami. Kemudian di sini saya kasih juga kirim link quiz untuk Kahoot. Nah, di sana mereka bisa mengerjakan gitu quiz dengan
wallpaper yang menarik gitu, sehingga soal itu terasa lebih menarik dan menyenangkan gitu. Kemudian yaitu terus yang terakhir tuh ya ada tugas. Nah, tugas sini tuh saya seperti tugas proyek kayak gitu, dimana di dalam tugas ini sendiri mereka harus membuat tabel gitu, tabel tentang persebaran flora dan fauna, di mana wilayahnya, misalnya garis Wallace, habis itu garis Weber, itu di wilayah di Indonesia tuh di mana aja, kemudian contoh hewannya dan tumbuhannya tuh apa aja gitu. Dan itu bisa dikerjakan di kertas gitu. Nah, ya itu tentang rencana pembelajaran saya. Kemudian untuk mencek kayak gitu supaya si siswa kita ini, di sini saya ingin logout dulu untuk masuk ke akun murid saya. Kita masuk ke link baru aja ya. Link baru, terus kita untuk mengecek gitu apakah sudah keluar atau belum. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk masuk ke link murid saya untuk melihat apakah tampilan dashboardnya tuh sudah keluar atau belum. Di sini saya ingin masukkan. Tunggu sebentar. Nah, maka di sini akan keluar gitu apakah pembuatan LMS kita tuh berhasil atau belum. Nah, di sini kelihatan ya sudah keluar, yaitu kelas 11 tentang persebaran flora dan fauna. Baru satu gitu yang saya buat kayak gitu tentang ini. Maka di sini kita lihat apa aja kayak gitu yang ada di dalam tugas-tugas yang ada dalam situ. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini siswa bisa gitu membuka di sini juga bisa gitu siswa untuk mendownloadnya kayak gitu untuk dibaca, karena mungkin ini jaringan jadi agak lambat gitu untuk membuka PDF-nya, jadi ditunggu sebentar. Mungkin karena lama ya, kita langsung aja ke ini video materinya. Ini video materinya sebenarnya kita lebih bagus sih kalau misalnya kita membuat video tuh bikinan kita sendiri dibanding dengan kita harus nonton. Kejar diskon produk mulai 5.000 gitu di WIB Tokopedia. Video di YouTube. Tapi Halo guys, hari ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Materi ini akan terdiri dari 6 bagian. Sekarang, mari kita mulai. Bisa tidak keluar selama 9 bulan. Yang kedua, taiga atau hutan boreal. Taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon konifera atau berdaun jarum.
dan pinus. Seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder, birch, dan cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang sangat singkat. Ada beberapa daerah yang memiliki daerah taiga seperti Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan juga Jepang bagian utara. Hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000-4000 mm. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan. Flora Papua. Dalam wilayah ini contohnya adalah eukaliptus. Persebaran fauna di Indonesia. Pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia. Sebagaimana persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah. Ketiga wilayah itu adalah fauna Indonesia bagian barat disebut dengan hewan asiatis yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh dari hewan asiatis adalah buaya, ular, gajah, dan lain-lain. Wilayah kedua adalah wilayah. Nah, mungkin itu aja ya tentang video singkat yang saya upload di dashboard siswa. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya itu ada kuis Kahoot. Siswa bisa langsung ngeklik aja langsung dan langsung kayak langsung menuju ke kuis tersebut. Nah, di sini tuh sudah terlihat. Di sini ada beberapa orang gitu yang sebelumnya sudah mengerjakan kuisnya. Itu ada Gilang, karena kemarin tuh berbatas gitu ya waktunya dan belum diperpanjang, jadi artinya waktunya sudah habis. Kemudian di sini ada tugas flora dan fauna. Untuk tugas flora dan fauna di sini waktu yang saya berikan yaitu sekitar 7 hari gitulah. 7 hari. Di sini siswa bisa gitu mendownload soalnya. Nah, ketika kita mengklik ini, itu langsung terdownload gitu soalnya, dan siswa tuh bisa membuka file yang sudah terdownload tadi. Nah, di sini saya membuat soalnya tuh seperti ini, yaitu soal geografi tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia untuk kelas 11 IPS 1-5. Di sana ada perintah buatlah tabel seperti di bawah ini dan isilah tabel tersebut sesuai judul setiap kolom tabel yang sudah dicontohkan. Kemudian kerjakan itu di buku tulis. Untuk gambarnya bisa cari di internet, kemudian di print dan ditempel di tabel yang sudah kita buat di kertas gitu. Dan di sini siswa bisa langsung tinggal menyalin gitu sesuai yang dicontohkan dan mengisi. Itulah tugas tentang yang saya berikan kepada siswa.
Kemudian ini sebelumnya maaf banget kalau belum maksimal gitu dalam pembuatan video ini, karena saya lupa gitu untuk mengubah waktu quiz Kahoot-nya. Nanti setelah ini akan diubah gitu quiz Kahoot-nya agar bisa dikerjakan lagi. Kemudian di sini sudah menandakan gitulah kalau yang kita buat itu sudah berhasil. Kemudian di dashboard ini juga, nah di sini tuh kelihatan gitu tugas apa aja gitu yang harus dikerjakan dalam minggu ini, dan ada batas waktunya, yaitu 4 Oktober jam 12. Nah mungkin itu aja gitu tentang materi yang saya buat. Sekianlah video yang saya buat. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, itu datang dari saya, dan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.